Terima kasih Mas Sumardi juga yang sudah membacakan. Tadi kebanyakan mungkin bisa disingkat aja tadi. Gitu. Nah, jadi teman-teman untuk di episode kelima ini kita dari PCYM Talks akan berbincang mengenai Ramadan di dua benua gitu, di negeri dua benua. Nah, mungkin teman-teman banyak juga yang penasaran gimana sih Ramadan di Turki kayak gitu. Mungkin kalau yang pernah ikutin Instagramnya aku itu ada juga di PCIA, kemarin aku obrolin tentang Ramadan beramadan di Turki kayak gitu. Nah, jadi mungkin nggak kurang lebihnya sama, cuman teman-teman pasti bakal temuin deh hal-hal menarik dari pembicaraan kita nanti gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau kepo atau ada yang mau ditanyain, silakan aja komen di kolom komentar gitu. Nah, untuk beramadan di negeri dua benua sendiri teman-teman pastinya ya untuk vibes-nya itu pasti berbeda kan dari Indonesia gitu kan Mas Sumardi. Mas Sumardi juga udah ngerasain kan udah hampir sebulan melaksanakan puasa Ramadan di sini. Terus kalau untuk gimana sih suasana menyambut Ramadannya gitu semisal kalau dari mulai awal Ramadan aja itu mereka kalau di Turki sendiri sudah mulai dari bulan Rajab ya, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi kemarin dari bulan Rajab tuh ada namanya Kandil Gecesi itu kayak memperingati malam 27 Rajab gitu. Tujuan mereka biasanya bagi-bagi manisan gitu karena di mana malam itu diperingati akan segera datangnya bulan Ramadan kayak gitu. Sebenarnya kalau aku bisa bilang sih mereka di Turki itu untuk peringatan-peringatan hari-hari keagamaan itu tuh mereka sangat kental sekali gitu. Tapi ketika di Ramadannya setelah datang mereka untuk menjalankan puasa Ramadannya itu mungkin tidak semeriah kita di Indonesia kayak gitu yang mayoritas Muslim Indonesia. Padahal juga di Turki sendiri mereka mayoritas Muslim gitu. 90% lebih, 95% itu mayoritas penduduk Turki itu Muslim. Tapi masih banyak dari mereka yang tidak puasa kayak gitu atau ada yang diantara mereka puasa tapi tidak sholat seperti itu. Jadi sama juga kayak kita di Indonesia, ada yang sholatnya 2 kali setahun, ada yang sholatnya sholat Jumat aja gitu, ada yang sholatnya bener setiap minggu gitu, sholatnya seminggu sekali, setahun 2 kali, atau 1 hari sekali, maghribnya doang gitu. Nah jadi tuh hal-hal seperti itu ada kita jumpai. Bahkan saya di asrama sendiri, di kamar sendiri, di satu kamar sendiri tuh temennya orang Turki, tapi dia puasa gitu, tapi dia tidak subuh gitu, tidak sholat subuh. Jadi itu mungkin perbedaan dan kalau dibilang bukan unik ya kalau hal seperti ini, cuman itu tadi kita harus bisa melihat apa yang melatar belakangi fenomena ini di Turki gitu. Nah, kalau sederhananya sih bisa kita lihat bahwa mereka setelah runtuhnya Ottoman itu kan apa ya? seorang presiden pemimpin Turki itu diganti seorang presiden di mana dia itu mensekularisasi negaranya sendiri gitu. Maksud sekularisasinya bukan dalam hal negatif, tapi dia ingin memajukan, mengembangkan negara Turki itu dengan cara itu tadi kepercayaan yang dianut oleh setiap warganya itu tidak boleh diperlihatkan atau di ruang publik gitu. Agama tidak boleh ada di ruang publik. Jadi sehingga di sekolah-sekolah mereka itu tidak ada pelajaran agamanya gitu. Jadi gimana mereka belajar puasa tuh belajar puasanya ketika mereka sudah besar gitu. Bisa dibilang ketika SMA baru mereka belajar puasa. Jadi anak-anak kecil itu memang tidak diajarkan dari sejak kecil. Kalau kita memang orang tua kita kan Sumardi dari sejak kecil kita udah dilatih gitu. Puasa ya, puasa itu nggak makan, nggak minum gitu. Nah, walaupun banyak orang tua kita di Indonesia kemarin tuh yang mengajarkan anak-anak tuh salah gitu. Salah dalam artian
puasa setengah hari. Padahal kan nggak ada ya diajarkan puasa setengah hari seperti itu. Betul. Adanya puasa 1 hari, tapi kalau tidak tahan ya udah buka aja gitu. Tapi bukan dalam artian puasa setengah hari gitu. Mungkin itu ada pemahaman persepsi dari orang tua kita yang terdahulu gitu. Jadi nanti bisa kita sambil berjalan kita hapus tradisi-tradisi puasa setengah hari itu gitu kan. Nah, cuman itu tadi fenomena-fenomena di Turki, Ramadan di dua benua seperti itu. Jadi memang mereka untuk budaya-budaya, kemajuan perkembangan mereka tuh sangat luar biasa ya, udah seperti Barat. Tapi kalau untuk keagamaannya sendiri itu memang masih bisa dibilang tertinggal dari kita yang di Indonesia. Gitu ya, Sumardi? Setuju kan ya? Betul. Jadi mereka juga untuk pemahamannya juga mereka masih banyak mengkaji kitab-kitab klasik gitu. Nah, aku juga di kampus kan belajar kuliah juga tuh banyak juga kita masih pembahasan kitab-kitab klasik gitu. Sehingga untuk kemajuan kita dalam beragama gitu itu masih ketinggalan dari teman-teman kita yang di Indonesia, bahkan yang di Muhammadiyah ataupun di NU dan teman-teman lainnya gitu. Gitu teman-teman kalau untuk Ramadan di Turki. Nah, seperti yang tadi aku bilang, vibes-nya itu tidak terlalu terasa gitu di sini. Kan? Apalagi yang itu ya Mbak Yaya, yang apalagi kan kita di Indo ada tuh tradisi namanya ngabuburit. Di sini tuh nggak ada. Bener banget gitu. Ngabuburit apalagi kayak gimana? Kayak apa tadi Sumardi, dilanjut aja. Kalau di Indo kan kalau kita mau kayak udah jam 5 udah tuh mulai keluar cari berburu makanan, berburu takjil. Di sini tuh nggak ada. Bahkan untuk bukbernya aja di sini di masjid-masjid namanya buka puasa bersama itu nggak ada. Jadi kita buka puasanya masing-masing di rumah. Kalau di Turki itu biasanya alhamdulillah kemarin aku buka puasa pertamanya di Istanbul kan kemarin. Nah, aku udah seneng nih buka puasa pertama di Istanbul, di Hagia Sophia, sholat tarawih gitu-gitu. Ternyata buka puasanya nggak disediain di Masjid Hagia Sophia gitu. Nah, biasanya mereka yang nyediain buka puasa itu pemerintah kotanya gitu. Pemerintah kota Istanbul, pemerintah kota Sakarya. Kalau aku di Sakarya ini yang nyediain Sakarya Belediye-nya gitu. Pemerintah kota Sakaryanya, dan bukanya di masjid kampus gitu. Jadi dari orang-orang pemerintah Sakaryanya bawa bukaannya di masjid kampus Sakarya gitu, karena kan termasuk kampusnya gede ya, dan masjidnya juga gede di Sakarya gitu. Jadi kita alhamdulillah buka puasanya di sana gitu, dan itu gratis. Tapi kalau tidak seperti di Indonesia ataupun di Jogja, pada umumnya di Jogja itu kan setiap masjid tuh ada nyediain buka puasa kan ya. Aku juga bayangan aku kayak gitu di sini, bakal disediain tiap masjid. Ternyata tidak, sama sekali tidak. Jangan pernah berpikir seperti itu, Ferguson. Gitu. Malah yang waktu ke Istanbul juga mereka malah bawa makanan sendiri kan, sekeluarga, kayak mereka piknik gitu jadinya. Bawa makanan sendiri, bontot, masak dari rumah, bawa roti, hidangan buka puasa. Terus mereka gelar tikar tuh di taman-taman masjid, ya kan? Di pelataran masjid. Di sekitar masjid, mereka gelar tikar, buka makanan, anak-anak main. Nanti sekalian dengar buka puasa, baru deh makan gitu. Nah, habis mereka... Setelahnya... Gimana? Istilahnya di sini kalau buka puasa di Turki itu istilahnya mereka kayak piknik, karena mereka nggak nunggu di masjid, mereka nunggu kadang di taman-taman gitu, kayak betul yang kayak Mbak Yaya bilang, bawa makanan, terus kita nunggu di situ sambil main-main, kayak istilahnya piknik dah. Iya, piknik. Bukan ngabuburit. Iya, bukan ngabuburit. Kalau ngabuburit kita kan kayak beli makanan, beli manis-manisan gitu, untuk sebagai apa ya, apresiasi bahwa perut kita gitu, perut kita yang tidak ada selama 1 hari gitu. Gitu. Sedikit saya tambahkan ya Mbak ya kan ini pengalaman sejak pertama kali puasa di Turki, baru tahun pertama kan. Nah kemarin itu pas hari pertama udah ngebayangin nanti kalau gue mau buka puasa mau ke pasar-pasar cari jajanan buat yang manis-manis untuk istilahnya
self reward gitu. Nah pas jalan-jalan, loh ini